Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk teman-teman yang masih setia dengan kami. Saya Hilman, ditemani Pak Hermanto yang pastinya sudah mempunyai experience pengalaman di kapal pesiar selama 14 tahun. Nah, kebetulan saat ini beliau punya waktu banyak nih untuk kita teman-teman untuk berbagi berbagai macam pengalaman tentang bagaimana sih kenikmatan dan kebahagiaannya menjadi seorang kru kapal pesiar. Jadi teman-teman jangan ragu, jangan malu, apapun itu tetap bergabung dengan kita, tetap mengikuti acara-acara kita tentang kapal pesiar. Karena apa? Sangat bermanfaat gitu. Nanti akan Pak Hermanto jelaskan lebih dalam, lebih lanjut lagi apa sih kenikmatan dan kebahagiaan seperti itu. Ya. Selamat pagi Pak Hermanto, apa kabar nih? Pagi luar biasa. Gimana nih Pak? Masih tetap tidak bosan memberikan informasi pengalaman kerjanya di kapal pesiar nih? Nggak akan bosan Pak. Tidak akan bosan. Ilmu itu membagi kesejahteraan juga, semua bermanfaat buat teman-teman kita ya. Iya. Jadi kita pakai teman-teman dan kita ikutan muda. Benar. Karena kalau biasalah kalau kita kerja tuh kalau udah boring, udah bosen kan lumayan ini juga Pak ya. Butuh refresh lah sedikit lah. Jadi teman-teman, nih gunakan manfaat ini, gunakan kesempatan ini. Kenapa? Karena sebelum episode yang sebelumnya kita sudah membahas banyak nih tentang fasilitas, tentang keuntungan, manfaat apapun itu. Tapi untuk saat ini saya sih pengen kita lebih dalam lagi bagaimana sih sebenarnya kendala-kendala ataupun mungkin ada masalah ketika Pak Hermanto mengalami atau bekerja sebagai kru kapal pesiar yang notabene pastinya profesional tingkat tingginya lebih oke Pak ya. Amin. Gitu. Nah Pak, boleh dong untuk teman-teman nih yang baru bergabung mungkin pengen tahu nih historinya bagaimana Pak Hermanto bisa bergabung di kapal pesiar dan nama kapal pesiar pertama itu apa Pak? Saya 9899 itu ngambil kapal Disney Pak. Disney ya Disney Wonder, kapal keduanya Disney. Oke. Ya, Disney Cruise Line. Ya. Nah, dengan pengalaman Disney, enaknya kapal baru itu gini Pak, kita semua belajar. Karena semua tuh new. Bagaimana mengelola kapal. Jadi kita tuh kerjanya kerja bareng. Jadi karir kita bekerja tuh benar-benar enjoy banget, kelihatan. Betul. Ketimbang kita kerja sama kapal perusahaan yang udah lama. Oh, tapi ini berarti betul-betul baru. Nggak pernah ada yang namanya kapal Disney pertama kali buka kapal. Oke. Jadi kita itu meng-create sistem dan program tentang kapal itu bagaimana sih, apa sih yang dilakukan, kita kerjain dari nol. Berarti belum benar tuh ya. Itu kesempatan yang luar, pengalaman yang luar biasa. Dari situlah kita berkembang bersama-sama, meniti karir bersama-sama. Itu yang namanya kita sama-sama baru. Yang sama-sama nggak tahu. Jadi tahu. Di situ. Beda kalau perusahaan kapal yang udah mature. Ya, kapal yang udah matang, yang perusahaan yang udah berjalan bertahun-tahun, kita masuk, orang-orangnya udah settle. Jadi bos-bosnya udah paham lah. Ini kita benar-benar punya pengalaman yang sama, kerja di suatu perusahaan yang sama. Jadi kita kerja dari nol sampai ke atas bareng-bareng. Iya. Berarti memang apa namanya ya? Jadi masih pada malu-malu mungkin ya waktu itu ya. Kita bikin apa ya? Masih tanda-tanya besar. Orang dapur meng-create makanan. Memang mungkin itu pernah dari kapal lain. Tapi kan atmosfer suasananya beda dengan kapal-kapal sebelumnya. Karena kita kan Disney itu family cruise. Yang mana di kapal itu ada hiburan anak-anak. Makanya Disney itu nggak ada kasino Pak. Semua kapal Disney itu kasino. Karena kita benar-benar family cruise. Kalau compare sama kapal-kapal yang lain, dia ada kasino. Walaupun ada anak-anak, tapi nggak spesial for family cruise. Kita di sini itu benar-benar spesial dengan family. Makanya kita punya restoran juga itu. Kalau di kapal lain kan restoran fine dining ini cuma satu, baru specialty gitu. Kalau di sini itu 3.
ya. 3. Yang bertema Karibian. Waktu di kapal saya itu namanya ada Parrot Cay. Nah, di situ suasana makanan, dekor ruangannya semua Karibian. Terus itu hari pertama contohnya. Hari kedua besoknya kita makan. Tamu saya akan ikuti kemana saya dijadwalkan kerja setiap dinner ya. Iya. Di restoran kedua itu ada namanya Animator Palette. Nah, di Animator Palette namanya juga animator, animasi. Iya. Itu seluruh temboknya itu screen Pak. Berubah dari black and white karena kan film movie itu pertama kali dikitar film itu TV itu hitam putih kan. Iya. Sampai berwarna. Begitu juga tema Disney. Seluruh tembok perjalanannya hitam putih menjadi berwarna. Jadi kita tembok itu screen dia berubah warna dengan karakter-karakter Disney. Termasuk seragam kita juga. Mulai dari rompi, vest kita, dasi, semua berubah warna dari hitam putih jadi full color. Nah, itu keunikannya yang namanya Animator Palette. Nah, habis itu kita benar-benar yang fine dining yang benar-benar formal, itu yang bisa makan bersama kapten dan staff officer lainnya, for gala dinner, itu kita ada namanya King Triton. Ya, under the sea, ya kan? King Triton under the sea. Jadi temboknya itu ada namanya apa? Mural, yang dari pecahan-pecahan kaca keramik, keramik. Itu didekor oleh ibu-ibu Itali. Ditempel itu 9 orang mengerjakan itu setahun hampir 2 tahun ya. Karena manual ya. Dekor mural itu menggambarkan under the sea King Triton dengan tongkatnya dia under the sea. Apa namanya? Apa sih kalau di film itu ada itu? Ada yang Trisula, tongkatnya Trisula. Trisula. Jadi restoran kita tuh temanya King Triton under the sea. Jadi makanannya juga beda. Jadi masing-masing restoran punya karakter dan ciri khas makanannya masing-masing. Itu restoran kita 3. Jadi tamu itu bisa menikmati perjalanan dari satu restoran ke restoran yang lain. Dan di luar itu kita juga ada specialty dining room, kayak French style, Italian style, ada palom, dining room dan segala macam. Itu tapi tidak termasuk package-nya. Itu kalau mereka mau ke sana, makannya harus booking dulu dan berbayar. Tapi kalau restoran yang 3 ini termasuk buffet, dia free. Tapi kalau yang itu harus booking. Dia specialty, dia harus booking per orang $20. Waktu zaman saya, tapi kalau sekarang ada perubahan. Mohon maaf nanti kita update lagi. Nah, Pak, dari waktu pertama itu berapa namanya sebut ibu kota atau negara yang dikunjungi? Kita waktu zaman pertama kali kita buka itu kita kan masih short cruises karena kita pemula belum berani jadwal cruise-nya panjang-panjang. Kita main baru yang dekat-dekat aja, 3-4 hari. Dari Port Canaveral kita ke Karibia. Contohnya ke Karibia kita masuk di Bahamas, Nassau, Paradise Island ya. Nah, di situ ya tamu short excursion kita berjalan tuh ke duty free, melihat Atlantis Hotel. Kan Atlantis Hotel ini merupakan ikon dari Paradise Island. Itu yang saya bilang pernah cerita sama Pak Ilman, itu yang kita ada resto dan kasinonya di bawah air. Jadi temboknya semua kaca. Jadi kita main kasino bisa lihat dasar laut. Mantap banget ya. Habis itu saya juga pernah cerita di Bahamas itu ada namanya Blue Lagoon Island yang ada pulau yang ada air terjun tempat Broxil. Judul film tuh ya. Blue Lagoon yang Broxil di situ kan. Broxil. Iya, ada di situ juga. Jadi kita jalan-jalan. Terus ada Tanjung. Ada Tanjung itu ada kayak beberapa meter luasnya. Nah itu rumah-rumahnya artis-artis Amerika zaman dulu. Dari Sean Connery, John Lennon. Itu rumah-rumah mewah semua. Itu terkenal. Rocky Balboa, semua itu ada tempatnya itu ada satu island itu area rumahnya artis terkenal semua. Jadi memang tapi itu rumah itu ditempati ya? Ditempati rumah singgah lah, mungkin kira-kira artis. Dan di situ mereka pakainya boat, private boat. Gitu. Jadi kalau di Bahamas itu makanya disebut Paradise Island. Tapi tingkat keamanan juga luar biasa Pak. Itu sana warganya ramah-ramah. Saya aja kadang-kadang ya kita menghilangkan judul ya teman-teman. Saya juga kadang-kadang pulang kerja jam 10 saya clubbing juga. Clubbing ya. Saya refresh ya ke saya turun. Itu
itu yang dekat port ada yang sebelah kanan itu namanya Zoo diskotik itu kalau pernah nonton filmnya James Bond nonton Pierce Brosnan. Yang ada bar diskotik. Saya udah kesana. Itu. Ya untuk healing lah. Hiburan. Kita tahu kayak apa sih tempatnya. Saya jalan-jalan ke sana. Jadi itulah keuntungan kita sebagai kru kapal pesiar, Pak. Kita bisa menikmati secara free. Harusnya kita kalau kita khusus kita dari Jakarta menuju ke Amerika ke Karibia, bisa bayarin nggak berapa ongkosnya? Ongkosnya aja untuk ke Amerika sekitar 20 jutaan. Bisa lebih mungkin. Kita nginep lagi di hotel, makan, ngurus visa, nah itu keuntungan. Itu keuntungan teman-teman. Kita sebagai kru menikmati fasilitas gratis. Fasilitas gratis yang memang sudah ada kerjasamanya, Pak ya? Iya, kita bisa main, kita kerjasama. Nah, memang kalau kita makan di luar kita berbayar kecuali di kapal kita, tapi kalau di luar kita tetap bayar. Namanya kita menikmati hidup, tapi kita harus tahu batasannya sampai di mana, gitu kan. Habis dari Karibia di Bahamas, kita perginya ke Freeport. Di luar di Karibia ada nama Freeport juga, Pak, itu termasuk salah satu kota tua yang benar-benar Karibian banget. Nah, itu udah 2 hari. Yang 3 days-nya kita at sea, Pak. Atau kita Disney kalau yang 4 hari kita punya private island Castaway Cay. Nah, itu kamu turun menikmati makan dan bermain di private islandnya Disney. Gitu. Jadi memang ada khusus untuk dari pihak Disney membuat private island atau pulau pribadi ya? Iya, punya pulau pribadi. Pengunjung itu satu kapal kita bawa ke sana menikmati suasana istirahat, berenang, snorkeling, main kanu, pokoknya lengkap sekali, Pak. Tapi memang termasuk restorannya ada di darat, jadi harus ke kapal. Jadi kita buka booth restoran bisa. Dan juga ada fasilitas buat kru dipisahkan. Ada lagi. Kru dan kru di sana, kru yang off, breakfast dan lunch off bisa menikmati. Dan kru juga bisa makan di island itu karena kita ada restoran for kru. Jadi kalau kru off main ke pulau, dia nggak harus makan siang atau makan sore ke kapal, dia bisa makan di situ. Makan di situ. Karena kita service di situ, semuanya gratis, Pak. Semua gratis. Buat di pulau pribadi di pulau pulau pribadi itu ya. Tapi yang punya Disney ya. Iya, karena itu memang khusus buat kita. Kapal lain tidak ada yang sadar. Kecuali kapal kita. Berarti secara eksklusivitas ya, Pak ya, di antara kapal-kapal pesiar yang ada, Disney itu lebih eksklusif ya. Iya, mungkin ya. Yang punya salah satu perusahaan yang punya pulau pribadi. Ya. Berarti kalau kita untuk masuk ke situ bekerja sebagai kru betul-betul spiritnya atau ininya betul-betul ini, Pak ya. Tapi waktu itu rutenya rute pendek. Nah kalau ke rute pendek itu kan pasti ada pelabuhan atau ini. Biasanya standar operasional untuk dari kapal pesiar untuk sandar seperti itu gimana sih, Pak? Kalau ini apa ada announcement-nya atau gimana? Kalau kita kan kayak kita dari Port Canaveral dari Florida menuju Bahamas, itu kapal berlayar sekitar jam 6 sore. Jam 6 sore ya. Besok pagi kapal kita sudah sandar, Pak, itu jam 5 atau jam 6 pagi. Bahkan kadang jam 4 pagi tergantung suasana ombak. Ya kan kalau speed kita 20 sampai 22 knot maksimum. Ya kan? Kita sampai sandar di Bahamas itu ya. Di Bahamas nanti kita ada announcement bahwa untuk tamu yang mau menikmati liburan ke Bahamas, gangway kita sebut gangway atau window dibuka jam sekian, itu akan diumumkan di kapal semua. Kamar, restoran, di semua area kapal, termasuk kru akan mendengarkan namanya PA system, langsung melalui PA system kita. Jadi semua akan mendengarkan tanpa kecuali. Jadi ruang sampah, pokoknya semua yang di dalam kapal itu akan mendengarkan speakernya online dari Jadi nanti akan ada pengumuman kapal akan sandar jam sekian buat para pengunjung ataupun kru yang mau menikmati liburan atau turun ke pulau Bahamas, pintu gangway dibuka jam sekian, ya kan? Diharapkan sudah bisa kembali lagi ke kapal jam sekian. Jadi nggak boleh terlambat, Pak. Tapi kalau kayak gitu ada delay nggak sih, Pak? Kan kalau naik pesawat kita suka ada delay nih. Tadi kan udah ada announcement, ada pemberitahuan kita akan sandar jam 6 nih. Kira-kira ada delay nggak atau memang tepat waktu? Karena kan tadi Bapak bilang tergantung dari cuaca. Karena kan yang namanya hurricane season itu ada musim badai. Hurricane itu badai, Pak.
Kan nggak setiap bulan ada badai. Seandainya pun ada ombak-ombak itu nggak seperti hurricane season. Kalau hurricane season biasanya kayak waktu saya ke Meksiko ke Cozumel, pada saat kita sudah Meksiko harusnya kapal berangkat kan? Iya benar-benar. Karena adanya badai, kita tidak jadi berangkat. Kita tunda, namanya itu kita delay. Kita akan overnight, namanya overnight di pulau itu di Meksiko itu di Cozumel. Nanti kita lihat kondisi. Nanti tapi sebelumnya udah diumumkan karena kapal kita bersandar dan situasi kondisi kita tidak bisa tarik jangkar atau berlayar, maka kita akan overnight. Besok jam 7 jam 8 kapal akan berlayar. Tapi pengumuman aja, tapi itu untungnya kalau kita pas lagi sandar, Pak. Tapi kalau kita di tengah laut, kita nggak mungkin sandar. Itu kerugian, berarti krunya kerja berat tuh. Karena kan di laut kan. Automatically kalau pas lagi kita delay nggak bisa sandar, kan resiko juga. Benar. Penumpang itu masih dimanjakan. Dengan apa? Kita buat ekstra buffet. Jadi yang tadi hari jadwal umpamanya nggak ada buffet, kita buat buffet. Karena tamu kan juga bisa sandar ya. Automatically kita kasih free, ekstra makan, ekstra hiburan atau apapun. Umpamanya kita beli champagne gratis buat tamu. Buat tamu ya. Kru mah tetap kerja bakti lah. Ya pinter-pinter lah dikasih tangan. Jadi buat tamu tuh dikasih spesial function atau spesial party, buffet dan minuman biasa gratis di luar yang biasanya mereka harus beli, kita kasih gratis. Berarti kalau gitu saya baru berarti nilai yang bisa dinikmati itu ketika bersandar ya buat kita karyawan. Tapi buat penumpang juga betul. Ya kan? Jadi extra hour untuk di sana. Karena kan kalau di pesawat kan nilai itu paling membosankan ya. Tapi kalau ini bersandar nilainya membahagiakan. Ini membahagiakan karena kita punya waktu panjang untuk bermain atau berlibur. Berarti ada standar-standarnya untuk kayak misalkan ketika kapal mendekati pelabuhan seperti itu ya Pak ya. Pasti announcement ada. Nggak mungkin enggak. Itu selalu diumumkan apapun yang terjadi. Nah kalau misalkan kan bagian itu dari kapal pesiar itu kan banyak bagiannya nih Pak. Tapi kalau untuk keseluruhan keselamatan atau membuat announcement ke petugas pelabuhan yang akan bersandar itu biasanya ada juga Pak yang membuat pemberitahuan lah, komunikasi dengan petugas pelabuhan. Nah, itu kan dari bridge, dari bridge ke port, tempat kita kayak kalau kita lapor kan, kan kita sudah ada itinerary, kita udah ada jadwal. Kapal kita sandar di mana kan kita sudah bekerja sama dengan port-port tertentu di mana yang kita datangi. Dan biasanya setiap kita sandar, kapal kita dipandu sama tugboat, dan pilot dari ke daratan di mana kita akan sandar. Mereka membantu kita untuk port, untuk parkir, untuk parkir kapal, dan mereka akan bergabung dengan kita orang lokal bersama staf kapten kita dan officer-officer yang ada di kapal. Nah kalau itu masih enak Pak. Yang merugikan kita saat bekerja, kita kan bekerja sudah sehari bisa 10, 12 sampai 14 jam. Nah di luar negeri itu di Amerika itu ada jam maju mundur Pak. 1 hour forward, 2 hour forward, 1 hour back. Nah kalau 1 hour forward, kita enak jam kerja kita berkurang karena waktu sekarang jam 10 sudah jam 11, kita jadi selesai. Tapi kalau 2 hour backward, harusnya kita selesai sekarang jam 10, jadi mundur jam 8 Pak. Bisa begitu kenapa Pak ya? Itu namanya yang garis lintas khatulistiwanya itu. Itu ada forward and backward. Harusnya kita selesai nih, jam 10 nih, masih jam 8. Jadi kita ekstra kerja karena kita harus mundurin jam. Jadi gitu. Jadi ada untung ada lebih backward and forward. Ada sampai 3 jam loh. Sampai 3 jam bedanya. Berarti mau kita jam 10 kita jadi balik jam 7. Kalau di Indonesia berarti antara waktu Indonesia Barat atau timur gitu ya. Karena kita melintasi benar. Ada di bulan-bulan dan tanggal-tanggal tertentu lah, itu saya kurang hafal juga. Itu ada forward, backward, makanya backward. Kerja lembur nih. Kerja lembur lagi. Karena jamnya bayar kan Pak? Lembur gitu? Apa sah? Mundur. Sekarang Bapak jam 10. Jam 10. Pengumuman dari kapten. Bahwa kita harus memundurkan jam 3 jam mundur. Jam 7. Jam 7. Emang lembur. Berarti yang tadi itu lewat. Berarti kita kerja dari awal lagi ya? Iya, dari awal lagi diulang gitu kan.
Berarti selama 3 jam itu kerja sia-sia dong? Iya nggak sia-sia juga sih, cuma jadi kayaknya kita ekstra 3 jam karena backward itu kan kita harus tetap layani tamu. Karena kan jadwalnya bertambah jamnya. Karena itu kerugiannya kalau kita backward. Tapi kalau kita forward, kita lebih cepat. Iya. Jadi cepat di waktunya gitu. Tapi itu jarang terjadi atau memang sering terjadi? Tergantung rutenya kali ya? Sama di saya sih, saya berapa kali biasanya sih itu di-announce pada malam tuh ya, jam 10 jam 12 malam bahwa kita harus merubah jam kita untuk backward 2 jam atau forward 2 jam. Jadi jam 12 itu kita mundurin, harus jadi jam 12 jadi jam 10. Gitu. Berarti kita udah waktunya istirahat terus balik kerja lagi dong? Yang jadwal kerja, kalau kita udah istirahat ya jadi panjang istirahat kita Pak. Ya kan harusnya kita udah 2 jam jadi 4 jam kan? Iya benar-benar. Tapi yang rugi orang pada saat bekerja. Iyalah, karena back forwardnya seperti itu uniknya itu. Iya. Ya, berarti memang kita harus benar-benar mengetahui tentang hal-hal apa namanya yang tidak pernah kita ketahui kerja di jalan. Saya juga pertama kali apaan nih backward, apaan nih forward bingung kan. Tapi kita beradaptasi, akhirnya kita menikmati. Ya santai aja lah, ya jalanin aja, mau diapain lagi kan? Iya. Ya apa lagi ya? Kita tinggal menikmati. Oh ya udah forward tuh backward. Bahkan ini Pak Hilman, kadang saya kontrak saya besok mau pulang. Iya. Harusnya besok saya pulang. Betul. Prepare dong. Boro-boro prepare Pak, saking enjoy menikmati kerja di kapal saya lupa besok harus pulang. Itu tidak sadar ya? Tidak sadar, karena saya benar-benar menikmati selama di kapal tuh kerja. Jadi nggak ada mikirin, wow besok pulang harus ini, nggak usah. Kita jalanin aja hidup di kapal itu karena waduh, kalau kita bisa menikmati luar biasa deh. Nah teman-teman sudah dengar kan pengalaman dari Pak Hermanto sampai menikmati pekerjaan sebagai kru kapal pesiar. Dia sampai tidak sadar kalau memang harus pulang ke darat. Itu waktu ke Indonesia besok. Ya, pulang ke Indonesia karena sudah habis masa kontrak kerjanya atau seperti apa ya Pak ya. Nah, artinya saking bahagia dan nikmatnya, kan kadang-kadang kalau kita bekerja kan merasa terbebani ya kan. Itu kapal beban. Ya kan, udah jam pulang nih, udah ini harusnya nabung pulang ya. Rugi jadinya. Iya. Nah itu teman-teman, makanya keunikan bekerja sebagai kapal pesiar itu banyak gitu. Selain mendapatkan penghasilan berupa dolar, gaji dolar besar yang sampai 1.000 atau 1.500 dolar, 4.000 dolar, 4.000. Udah gitu tadi yang dibilang jalan-jalan ke Bahamas itu fasilitasnya semua gratis. Gak perlu beli tiket, lagi teman-teman. Semua fasilitas sangat benar-benar dimanjakan untuk penumpang dan kru ya. Enggak lagi bisa punya rumah bagus, punya rumah mewah, punya mobil bagus. Malah kadang-kadang kita mungkin nyesel, kok tahu-tahu udah pulang lagi ya, seperti itu ya. Nggak pengen pulang. Kalau liburan nih, liburan di rumah pengen cepat berangkat. Pengen cepat berangkat. Padahal pulang itu pasti satu Fortuner dapat ya. Pasti. Cuman mungkin karena kenikmatan kebahagiaan bekerja sebagai kru kapal pesiar teman-teman, akhirnya ada semacam kerinduan lah gitu kan. Pasti tuh semua yang pelaut yang udah ngerasain nikmatnya kapal pesiar nyesel berhenti. Makanya teman-teman segera bergabung, mengikuti program pelatihannya dulu yang nanti akan langsung dihandle oleh Pak Hermanto. Bergabung di mana Pak? Kita membuka Hotel School and Cruise Line ya di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ya. Jadi patokannya dekat ITC. Jadi harapannya teman-teman lekas bergabung karena saya akan memberikan surprise. Kita akan segera membuka kelas di bulan Juli ini. Segeralah mendaftar. Nah itu. Jadi teman-teman catat, tanpa pikir panjang, apapun itu langsung mendatangi Tadika Puri yang ada di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5 Jakarta Selatan. Nanti akan ketemu langsung dengan Pak Hermanto, akan diberi surprise yang pastinya. Kamu tahu surprise-nya apa? Belum tahu, namanya juga surprise ya. Saya kasih tahu biar nggak pernah penasaran. Kasih tahu teman-teman, mau tahu? Langsung ya. Catat. Yang daftar sekarang, ya langsung membayar. Saya kasih diskon 50% untuk uang pangkal. 50% untuk uang pangkal. Yang mau langsung daftar bayar ya. Daftar bayar. 50% diskon uang pangkal. Terus apa lagi nih?
Ada surprise-nya banyak nih. Mau banyak? Kasih lagi. Kasih lagi. Saya kasih free konsultasi, Pak. Oh, free konsultasi. Atau proses untuk ke kapal pesiar. Iya kan, harus lebih banyak kok Pak. Namanya juga kerja di kapal pesiar. Pasti keuntungannya juga manfaatnya banyak gitu. Ada lagi kan nih? Kita kasih lagi. Nanti kita kasih kelas untuk nyoba ya. Free kelas 1 minggu untuk mengenal bahasa Inggris lebih baik. Free class untuk mengenal pekerjaan di kapal pesiar lebih baik. Jadi ada edukasi juga di bahasa Inggris yang kita kasih kelas. Bahasa Inggris khusus untuk nantinya bisa bekerja di kapal pesiar. 1 minggu ya. Jadi bahasa Inggrisnya bukan bahasa Inggris umum dong nih Pak. Kan kita tidak perlu belajar grammar Pak. Oke. Kita conversation dan gimana caranya supaya kita bisa berkomunikasi. Berarti ini bahasa Inggris lebih intens teman-teman gitu, untuk mengejar bagaimana teman-teman bisa menikmati kebahagiaan bekerja sebagai kru kapal pesiar. Ada lagi kan ya? Yang daftar dari minggu ini saya kasih giveaway. Ada lagi giveaway tuh, hadiah mendadak. Giveaway. Mau apa? Ya itu giveaway kita surprise. Oh, surprise. Ada buat cewek ya coba. Oke, nah jadi tunggu apa lagi teman-teman? Langsung mendaftar, langsung datang ke Jalan Medina. Datang bayar Pak. Loh, datang dulu Pak. Iya datang bayar, saya kasih diskon. Tuh, datang bayar. Kalau bayar belum tentu bisa datang, tapi kalau datang pasti harus bayar. Nah, jadi apapun itu teman-teman jangan berpikir karena apa yang teman-teman investasikan dengan kenikmatan bekerja di kapal pesiar itu pasti akan terbayarkan. Gitu. Jadi jangan khawatir. Tenang aja, ada Pak Hermanto yang akan membimbing, yang akan membina sampai teman-teman berhasil menjadi seorang kru kapal pesiar. Bukan begitu Pak? Yes. Oke, teman-teman tetap bergabung, tetap memberikan atensinya atau pertanyaan apapun yang akan nanti kita share. Apapun pertanyaannya, teman-teman akan kita bantu jawab. Kalau lebih bagus, lebih baik lagi bertanya langsung ke Pak Hermanto di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5. Ya. Oke, tetap semangat Pak Hermanto. Amin. Tetap semangat, tetap sehat. Terima kasih untuk semuanya atas perhatiannya. Dari Pak Hermanto ada yang terakhir? Ya, jadi teman-teman yang tamat-tamat SMA, SMK yang sudah punya pengalaman hotel 1-2 tahun, saya tunggu kehadirannya. Oke, kalau gitu ditunggu semuanya untuk menjadi sukses muda sebagai kru kapal pesiar. Terima Jadi kasih. jangan takut, anak tamat SMA bisa bikin duit sampai ribuan dolar. Jangan kalah sama anak mahasiswa. Nah, itu dia. Oke. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya. Jadi tetap bergabung, tetap tonton kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat pagi. Salam kapal pesiar. Assalamualaikum, selamat siang. Saya Pandu Wijaksana. Saya alumni dari Tadika Puri Hotel School and Cruise Line. Saya mengikuti program kelas intensif selama 1 bulan dan saat ini saya akan berangkat menuju Miami Homeport bekerja di kapal pesiar Carnival Sunrise sebagai cook 3. Bagi teman-teman yang mau join bergabung di kapal pesiar bisa bergabung di Tadika Puri. Terima kasih. Selamat siang semua, kembali lagi kepada saya Herman ex kapal pesiar. Saya dari Lembaga Pendidikan Tadika Puri mau memberangkatkan siswa ke kapal pesiar. Jadi harapan saya semua teman-teman yang mau bergabung untuk punya cita-cita ke kapal pesiar boleh bergabung dengan lembaga pendidikan kami di Tadika Puri untuk program Hotel School dan kapal pesiar. Untuk Pandu Wijaksana, terima kasih, sukses selalu ya, semoga menjadi motivasi dan contoh buat teman-teman yang lain. Saya akan memberikan sertifikat bahwa kamu telah berhasil. Ini sertifikat kita dari Tadika Puri dan ini sertifikat buat Pandu. Terima kasih Oke. atas bantuannya. Siap, sukses selalu ya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja di kapal pesiar, hari ini saya sudah menganggarkan siswa saya untuk bergabung di kapal pesiar. Hari ini bergabung di Carnival, ya, Carnival Cruise Line. Dan bagi teman-teman yang mau untuk cari pundi-pundi dolar dan mau keliling dunia gratis dengan
cara bekerja di kapal pesiar. Jadi mari bergabung di lembaga pendidikan kami, Tadika Puri Hotel School and Cruise Line. Saya menunggu semua teman-teman, adik-adik untuk bergabung belajar bersama kami di tempat kami, dan kami akan bantu semua proses dari mulai kelas intensif sampai dokumen akan kami bantu sampai mendampingi berangkat kapal saya temani sampai di airport. Harapan saya dan saya menunggu teman-teman untuk bergabung di lembaga pendidikan Hotel School and Cruise Line Tadika Puri yang beralamat di Jalan Haji Nawi Raya nomor 5. Saya tunggu semua yang mau sukses dan mengumpulkan pundi-pundi dolar. Oke? Thank you.